Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Elpray dari channel Jejak Orang Malam ya. Di video kali ini saya mau berbagi pengetahuan atau sharing-sharing, terutama masih seputaran batu ya. Jadi di sini judulnya perbedaan antara batu asli dengan batu sintetis. Yang namanya disebut dengan batu mulia itu tentunya batu tetapi mempunyai kekerasan apabila ditester dengan alat yang buat ngetes itu ya, buat tesan batu itu dia mempunyai rating di angka 7 sampai dengan 10, itu batu mulia. Kalau ke bawahnya itu termasuk bukan batu mulia. Nah, batu mulia ini mempunyai ciri-ciri, diantaranya warnanya itu kebanyakannya tidak full, jadi hanya beberapa garis ya. Kalau ininya namanya bahasanya apa sih, pokoknya garis, ada misalnya ada 4 garis atau 3 garis, tapi dia sudah melengkapi satu warna. Itu jenis daripada batu mulia yang biasanya bisa dibilang asli ya. Yang kedua, dia cenderung agak retak dan mempunyai serat. Dia kotor, nggak mungkin bersih banget, jarang yang bersih ya pemirsa ya, gitu. Yang ketiganya itu tentunya harus melalui proses pengujian lab ya. Yang namanya batu sintetis, dia kecenderungannya itu full warnanya, jadi semua warnanya itu terang. Nah, kemudian yang namanya batu sintetis pun dia biasanya cenderung berkilau, dan kilauannya itu terlihat seperti sinar pelangi. Sedangkan batu asli enggak pemirsa, dia memang berkilau tapi biasnya itu hanya satu warna. Nah, kalau batu sintetis terkadang, kalau apalagi kalau dilihat di sinar matahari ya, itu biasanya ada sinar warna pelangi. Nah, itu kemungkinan besar adalah batu sintetis. Nah, kalau ada nanya kenapa kok batu sintetis, kan asli batu juga, betul ya. Batu sintetis itu juga batu asli, tetapi dia melalui proses masakan ya, melalui proses masakan, pewarnaan, kemudian di percampuran daripada bahan-bahan kimia sehingga menghasilkan warna yang lebih cerah, cenderung bersih, full, bagus memang warnanya misal, tapi itu namanya kebanyakannya itu sintetis gitu. Nah, demikian juga dengan batu asli. Namanya batu asli, kita tinggal lihat aja, misalnya ini batu saya yang ada di tangannya, kita lihatnya di sinar matahari nih ya. Kalau ini ada bias warna pelanginya, itu kemungkinan bukan batu asli, itu batu sintetis. Karena batu asli itu kecenderungannya tidak ada bias pelangi gitu, kecuali black opal ya. Black opal kan warna yang timbul dari dalam batunya, warna-warni seperti pelangi ya. Kemudian untuk jenis batu permata atau apa ya namanya, batu asli yang di keting, seperti ketingan berlian itu pun seperti itu. Misal kalau dia mempunyai bias warna pelangi, kemungkinan besar itu batu sintetis. Tapi kalau dia tidak ada warnanya, cuman satu warna kilaunya, itu termasuk batu mulia. Nah, batu mulia kecenderungannya itu dinilai dari harganya, dari tingkat kekerasannya pemirsa. Biasanya ada alat pengukur batu, kalau dia di situ ratingnya 7 sampai 10 semakin tinggi, nah batu mulia itu semakin bernilai, harganya tentunya semakin mahal. Apalagi batu mulianya itu besar. Terus bagaimana yang disebut dengan batu akik? Nah, di sini saya cerita dikit ya. Namanya batu akik itu kebanyakannya itu berasal dari fosil ya, fosil kayu yang mengeras atau
jenis bebatuan, dia mengeras. Nah, seperti yang ada di tangan saya ini kan fosil gali kelor. Nah, ada fosil kelor. Nah, itu jenis-jenis batu akik yang ada di Nusantara ini ya. Tetapi di sini saya fokusin dulu ke batu mulia. Jadi seperti yang sebelumnya saya jelasin, namanya batu mulia yang mempunyai tingkat kekerasan batu itu dari 7 sampai 10 ya. Kalau kerasnya nilai kekerasan batunya itu semakin bernilai ya. Selain itu juga dilihat dari warna pemirsa ya. Semakin cerah warnanya, mulus, lebih bagus, tidak ada cacat, tidak ada retak, itu pun semakin mahal. Tetapi sekali lagi tingkat keakuratannya itu harus melalui proses uji lab. Jadi terkadang banyak orang yang bahasanya yang salah beli atau bahasanya ketipu kali ya. Dia beli batu yang berwarna cerah-cerah dengan tingkat mahal ya, tapi dia tidak memperhatikan bahwa itu batu sintetis atau batu asli. Ya, kalau udah cerita kayak begini, biasanya pemirsa saya saranin itu biasanya dari bentuk bahan kita gosok menjadi batu itu lebih puas ya. Itu pasti batu asli. Tapi kan kalau kita beli di toko, apalagi sekarang ini banyak toko online shop ya, menjual batu akik ataupun batu mulia. Nah, di sini saya saranin untuk melihat daripada rating toko tersebut, apakah toko itu memberikan garansi asli. Jadi namanya garansi keaslian batu itu. Jadi dia berani menjamin keasliannya, kemudian dari banyaknya komentar-komentar yang positif ya, mungkin itu bisa menjadi referensi ya untuk membeli batu akik ataupun batu mulia gitu. Yang disebut dengan beberapa yang namanya batu mulia, yang paling terendah adalah batu kecubung. Nah, kecubung itu termasuk batu mulia bisa. Cuman tingkat kerasannya biasanya di paling rendah, di angka 6 atau 7. Itu batu kecubung. Selain itu Selain itu yang umum ya pemirsa, seperti emerald, jamrud, topas. Topas itu termasuk batu mulia. Kemudian ruby, sapir. Nah, itu kelas-kelas daripada batu mulia. Kalau namanya batu permata ya kecenderungannya itu kan yang disebut dengan berlian, tingkat kekerasannya dia lebih tinggi lagi. Umumnya kalau tingkat kekerasan batu mulia itu di bawah daripada 7, misalnya 6 ke bawah, itu termasuk kategori jenis-jenis batu hiasan aja, mirip sekali pemirsa. Jadi kalau untuk melihat atau sebelum membeli batu yang berwarna cerah, itu sebaiknya kita meminta garansi asli ataupun dibuktikan dengan sertifikat daripada lolos pengujian lab ya. Demikian pemirsa penjelasan saya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Saya Elpray dari channel Jejak Orang Malam, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.